Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, baik pada malam ini kita berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan pengajian kita, pembacaan taklim kitab mengenai ruqyah, jin, sihir, dan terapinya oleh Syekh Wahid Abu Salam Bali. Kita akan melanjutkan dari 2 malam sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini poin yang ketiga ya. Asal muasal penciptaan jin. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyala api. Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksud dari nyala api pada ayat di atas adalah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya adalah dari ujung jilatan api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal janna khalaqnahu min qabla minan naris saum. Dan kami telah menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Al-Hijr, surat Al-Hijr ayat 27. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Ini firman Allah kepada iblis ya. Maka iblis berkata, aku lebih baik darinya yaitu Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia Adam dari tanah liat. Quran surat Al-A'raf ayat 12. Bila ada orang masih menyanggah, bagaimana Anda bisa menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Bukankah dia adalah pendusta? Jawabnya, sesungguhnya yang menjadi dalil bukan terletak pada perkataan iblis sebagai dalil, tapi pada penetapan Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya akan hal itu. Sebab Allah tidak akan menetapkan sesuatu yang batil. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan pada kalian, yaitu tanah liat. Jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa jin kafir yang diciptakan dari api
disiksa juga dengan api. Nah, ini timbul pertanyaan, rekan-rekan sekalian. Jin diciptakan dari api, sedangkan dia akan disiksa dari api. Api sama api, kira gitu. Masalah ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang. Mungkin dari kita semua juga beranggapan begitu. Namun sekiranya mau berpikir secara jeli, niscaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua orang telah tahu bahwa seorang manusia diciptakan dari tanah liat. Tetapi sekarang ia bukan lagi tanah liat. Nah, dari daging kita ini, rekan-rekan sekalian. Asalnya aja Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Kalau kita bukan dari tanah liat. Hasilnya. Asal muasal saja dari tanah liat. Begitu pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi api. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Nasai dengan isnad sahih menurut syarat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, tiba-tiba datanglah setan menghampiri beliau. Maka beliau pun membantingnya, lalu mencekiknya. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai-sampai saya bisa merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Hadis Nabi. Berdasarkan hadis ini jelas bahwa sekarang ini bangsa jin tidak berbentuk api. Sebab jika demikian tentu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan dinginnya lidah setan. Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya musuh Allah itu iblis datang membawa pelita dari api dan hendak melemparkannya ke wajahku. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan kemudian. Sebuah hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id. Dia berkata, hadis mursal ini. Pada malam Isra, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat jin Ifrit yang mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh, beliau Shallallahu alaihi wasallam selalu melihatnya. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada beliau, maukah Anda aku ajari beberapa kalimat atau doa? Jika Anda mengucapkannya, niscaya nyala apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Ini adalah al-hadis. Dua hadis di atas menjadi bukti bahwa jika iblis tetap berada dalam wujud apinya, tentu dia tidak membutuhkan pelita atau seberkas api. Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi rekan-rekan sekalian, saya pernah teringat bahwa dalam Sufi itu ada katanya bahwa dalam riwayat dengan berpuasa akan memperkecil jalur pembuluh darah sehingga mempersempit gerak setan. Demikian juga ada nama pengobatan bekam. Pengobatan bekam itu adalah sedotan ke kulit kita, kulit ari untuk menyedot darah. Itu sunnah Nabi SAW. Sedotan darah ini sebenarnya pada hakikatnya menyedot darah-darah kotor. Darah-darah yang mati. Jadi darah dalam diri kita ini ada namanya darah kotor atau darah mati. Darah-darah mati itu sebenarnya harus keluar. Tapi karena terpendam dalam aliran darah kita, dalam pembuluh darah kita, inilah yang sering menyumbat. Darah mati diantaranya darahnya sudah beku, sudah kental, dan tidak lagi mengandung dalamnya oksigen. Maka jalan satu-satunya pengobatan dengan melalui bekam, disedot darahnya itu. Itu bekam pengobatan sunnah Nabi.
Karena kenapa? Darah-darah kotor inilah tempat setan bersemayam. Jadi setan, hantu, jin itu dibayangkan kalau dalam daerah kita ini dibayangkan seperti pocong, gondoruo, berbentuk hitam tinggi berbulu-bulu. Kemudian ada pocong putih, warna putih. Apalagi jenis-jenis setan, tuyul segala macam itu. Itu dianalogikan seperti itu. Karena dari turun-temurun dari nenek moyang kita dibayangkan seperti itu. Maka terpikir dalam pikiran kita bahwa itulah bentuk-bentuk setan atau jin itu. Bersama jin yang kafir ya, yang non-muslim. Tapi beda lagi kalau di Eropa. Di Eropa itu setan-setannya lebih rapi dari kita. Nggak ada pocong di Eropa tuh nggak ada. Nggak ada yang namanya tuyul, cuma besempak. Besempak, apa kolor ya gitu. Terbawa bahasa daerah nih. Sorry rekan-rekan sekalian. Nah, cuman pakai cawat aja gitu kan. Nggak ada. Setannya keren-keren. Pakai dasi, pakai jas. Karena kenapa? Dalam pikiran mereka seperti itu. Mereka nggak kenal namanya pocong itu nggak ada. Hanya rekan-rekan sekalian. Jadi sebenarnya sangat kecil sekali mereka itu, sangat halus sekali sehingga bisa masuk ke pembuluh darah. Kita lanjutkan ya. Seandainya iblis masih pada wujud apinya, tentu dia akan membakar manusia. Jika ada yang mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah gangguan atau godaan setan, maka pengarang kitab ini, Abdus Salam ini, menjawab, para ulama usul fikih menyepakati tidak bolehnya mengalihkan makna suatu kalimat atau bentuk dari maksud zohirnya, kecuali jika ada penghubungnya. Lalu apakah di dalam hadis ini ada penghubung? Selaras dengan hal itu bahwa manusia juga diciptakan dari tanah liat dan dia merasakan sakit tatkala dilempar dengannya. Manusia juga diciptakan dari air atau sperma dan ia terkadang merasa sakit jika disiksa dengan air. Hal yang lebih tepat dan lebih baik kita katakan adalah sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi penulis buku ini ingin membantah bahwa kalau jin itu diciptakan dari api, kok dia disiksa, dibakar dengan api, nggak merasakan apa-apa mestinya. Karena api sama api. Padahal asalnya saja. Sama seperti kita. Asal kita diciptakan dari tanah, itu Nabi Adam. Tapi ketika tanah ini menimpa kita, apalagi dalam jumlah besar, bisa kita mati juga ketimpa tanah. Atau walaupun dikit, kecil, dilempar kepada kita akan merasakan kesakitan. Padahal tanah sama tanah. Karena kita asalnya saja yang tanah. Tapi sekarang bukan tanah. Walau nanti akan kembali menjadi tanah. Juga diterangkan di sini macam-macam jin dari Sa'labah Al-Hasani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Mereka biasa terbang di udara. Yang kedua adalah jin berupa ular. Ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta berpetualang. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Kemudian tempat tinggal jin, biasanya bangsa jin telah lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Seperti padang pasir. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan tempat pembuangan kotoran. Di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syarat-syarat Islam. Jadi Nabi juga dakwah kepada jin-jin itu, dakwah kepada Islam.
Hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya, seperti yang terdapat pada kedua kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Sedangkan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Jari, salah seorang perawi yang thiqah dari negeri Syam. Dia salah seorang tabi'in yang kurang masyhur berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Jika mereka makan siang, jin-jin itu akan turun dan makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Maksudnya makan nasi. Makan malamnya tak bisa dimakan, ya, makan malam. Makan nasi maksudnya. Kalau kita kan orang Indonesia makan nasi pada malam hari. Maka saya katakan menurut Ibnu Hajar ini, mengenai tipu daya setan ini, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidakkah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin melainkan genting atas atap rumah mereka terdapat jin-jin muslim. Jika mereka makan siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan pada malam hari, jin-jin ini juga ikut makan bersama mereka. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin ini. Jadi nggak kelihatan kita, rekan-rekan sekalian. Ada juga jin yang tinggal di WC. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam jamban, hendaklah dia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ini pernah saya pelajari juga rekan-rekan sekalian, ini doa untuk masuk WC. Untuk masuk WC ketika kita ingin buang air kecil, buang air besar. Memang Islam itu sangat indah ya. Islam itu mengatur seluk-beluk kehidupan kita. Dari hal-hal yang terkecil sampai dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang terkecil umpama makan, minum, istinja, buang air besar, buang air kecil, masuk rumah. Itu diajarkan dalam agama dan diatur dalam agama. Maksudnya apa? Supaya dalam kehidupan kita ini selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari doa 24 jam itu. Itu hal-hal yang kecil. Bagaimana Islam juga mengatur sampai hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar seperti berpolitik, bermasyarakat, bersosialisasi. Itu perkara yang besar karena melibatkan orang banyak. Itu diatur juga dalam Islam dan dalam dalil-dalilnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin, mohon maaf ini, bagi agama yang lain itu tidak sampai sedetil itu mengaturnya, tapi dalam Islam, subhanallah, diatur secara detil. Sehingga apabila kita mempedomani, mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, nah inilah menjadi muslim yang sebenarnya. Yang dikatakan muslim kafah itu. Masuk Islam secara keseluruhan. Kemudian penulis kitab ini berkata, saya pernah bertanya kepada salah satu jin muslim, apakah kamu bertempat tinggal di kamar mandi? Dia menjawab, tidak. Saya bantah iya, tetapi di dalam hadis disebutkan bahwa jin-jin bertempat tinggal di WC dan kamar mandi. Kemudian dia menjelaskan, ya, tapi itu khusus bagi jin kafir. Karena mereka lebih memilih tempat-tempat najis
dan kotor sebagai tempat tinggal mereka. Makanya rekan-rekan sekalian, dalam adab-adab masuk WC, adab-adab ya istinja, buang air kecil, buang air besar itu kita tidak boleh berlama-lama di dalam itu. Artinya kita mengerjakan yang perlu, yang sangat mendesak. Sesudah itu ya cepat keluar. Jangan sampai kita mengerjakan yang lain, misalnya berpikir, merenung, atau bernyanyi-nyanyi, sehingga menjadi lama. Jadi yang perlu saja, setelah selesai, cepat keluar. Tidak boleh berlama-lama. Itu mungkin maksudnya karena kenapa? Tempat tinggalnya jin-jin kafir. Ya. Nah, itu namanya di tempat jin kafir, ya jelas godaan-godaan akan datang. Menurut saya, ini penulis ya, bisa jadi perkataannya ini benar, sebab saya pernah memperhatikan jin-jin kafir sangat membenci harum-haruman dan bau yang sedap, khususnya untuk minyak kasturi. Sementara jin-jin muslim sangat menyukai aroma-aroma seperti ini. Persis seperti kaum muslimin dari kalangan manusia. Jadi hobi yang harum-haruman. Manusia juga hobi harum-haruman. Walaupun kadang-kadang harum-haruman itu nggak cocok gitu. Ada yang harum-haruman itu malah pusing gitu. Mungkin karena kurang selera ya. Bukan selera kita. Haruman itu. Bangsa jin biasa menghuni gedung dan kamar-kamar. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada liang-liang atau pada lubang-lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa kita dimakruhkan untuk kencing pada lubang-lubang tersebut? Dia menjawab, karena lubang-lubang itu merupakan tempat tinggal jin. Bangsa jin juga biasa menghuni kandang-kandang unta. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kandang-kandang unta merupakan tempat tinggal setan. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dan kitab lainnya. Lubang-lubang. Tapi kalau lubang WC memang sudah peruntukannya rekan-rekan sekalian. Maksudnya lubang-lubang kalau zaman dahulu kan mungkin WC atau water closet seperti kita kan mungkin belum ada seperti itu ya. Hanya mengandalkan ya mungkin aliran air ke bawah gitu kan. Sudah memang disediakan. Jamban lah kira-kira gitu kan. Mohon maaf, bukan berarti mendeskripsikan orang-orang dahulu. Kita nggak tahu juga, saya nggak tahu persis ya seperti apa. Walaupun bagus mungkin agak beda dengan sekarang ya. Lubang-lubang dimaksud umpama kalau kita sedang di kebun atau sedang di tempat yang tidak ada kamar mandi atau WC-nya, otomatis kan ada lubang-lubang di pinggir kali atau di mana gitu kan. Itu tidak dianjurkan, dilarang. Kemudian yang berikutnya, apakah jin juga makan dan minum? Banyak sekali hadis sahih yang menerangkan bahwa jin makan dan minum. Dalam Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah membawakan kantong air untuk berwudu dan memenuhi keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa? Abu Hurairah menjawab, saya Abu Hurairah. Beliau berkata, tolong carikan aku baru bersuci, bata baru bersuci. Dan jangan kamu mengambil tulang dari kotoran hewan. Lalu Abu Hurairah membawakan beberapa batu bata yang saya bawa di atas pakaian saya. Kemudian yang meletakkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu saya beranjak pergi. Jadi istinjaknya Rasulullah dengan batu bata. Batu bata itu jangan disamakan batu bata kita sekarang ya mungkin ya. Karena batu bata di zaman di Arab itu agak rapat ininya. Apa istilahnya? Pori-porinya itu. Dan dia menyedot air.
Kalau batu bata yang kita kasar nih, waktu gesek kan ke punya kita bisa reges semua. Mungkin begitu rekan-rekan sekalian. Setelah beliau selesai dari keperluannya, saya berjalan bersama beliau. Lalu saya bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Maksudnya Abu Hurairah ini bertanya dengan Nabi, kenapa tidak boleh kotoran hewan dan tulang itu untuk beristinja? Beliau berkata, keduanya adalah makanan jin. Aku pernah didatangi oleh utusan jin, nas nasihain, jenis jin paling baik. Mereka bertanya kepadaku tentang makanan mereka. Maka aku berdoa kepada Allah supaya dia memberikan rasa pada setiap tulang dan kotoran hewan yang dijumpai oleh bangsa jin. Maksudnya supaya rasa enak gitu ya. Walau alam ini. Di luar kemampuan saya ini. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila dia minum, hendaknya juga dia minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, ini hadis sahih ini rekan-rekan sekalian dari Sahih Muslim. Bahwa Nabi ini mengingatkan para sahabat makan dan minum dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kiri. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Cuma itulah rekan sekalian. Kalau kita lihat orang makan minum dengan tangan kiri, jangan dibilang, wah kamu makan dan minum kayak setan. Bukan begitu maksudnya. Artinya, kita tidak boleh menyamai setan itu. Nah, itu. Dalam kitab sahihnya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dia berkata, setiap kali kami menghadapi makanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak berani mendahului beliau untuk mengambil makanan sampai beliau memulai dan mengambil dengan tangannya. Itu merupakan adabnya. Jadi para sahabat ini ketika bersama Nabi, ada hidangan, dia tidak akan makan duluan mendahului Nabi. Setelah Nabi makan dan mengajak mereka, baru mereka makan. Ini adab para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Namanya adab atau etika. Orang yang lebih tua dari kita, yang lebih senior, atau dari kedudukan derajatnya, misalnya orang tua atau saudara kita yang lebih tua, mungkin begitu maksudnya. Kita mendahulukan mereka untuk mulai makan, mencicipi makanan. Atau orang yang lebih tinggi kepangkatnya dari kita, dari derajat sosial. Walaupun kita ini bukan membeda-bedakan ya. Umpama pimpinan kita di kantor, kalau dia aparat penegak hukum mungkin komandannya, ya kita mendahulukan komandan kita. Walaupun umur dia mungkin muda. Tapi dalam etika sosialnya, apalagi dalam kedinasan, kita mendahulukan dia walaupun muda. Walaupun dia juga keponakan kita. Umpama kita ada hubungan darah keponakan kita atau adik kita. Tapi itu dalam masa dinas, kedinasan kantor, pangkatnya lebih tinggi dari kita. Gitu. Ada seperti itu. Ada juga rekan saya yang pimpinan dia adiknya sendiri. Tapi ketika dinas dia tetap hormat karena kedudukan sosialnya, kedudukan pangkat jabatannya dalam pemerintahan katakanlah gitu ya. Suatu ketika kemudian datang seorang Arab Badui dan kelihatan juga sangat berselera untuk menikmati hidangan. Tadi kan. Maka beliau menahan dan memegang tangannya lalu bersabda, sesungguhnya setan ikut memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Dia datang bersama hamba saya ini untuk memakan makanan ini, maka aku pun memegang tangannya. Lalu dia juga datang bersama Arab Badui ini untuk ikut makan makanan ini. Maka aku pun memegang tangannya. Demi Allah,
yang jiwaku dalam genggamannya. Sesungguhnya tangan setan itu berada pada tanganku bersama tangan hamba sahaya ini. Pada riwayat lain, Imam Muslim menambahkan, kemudian beliau menyebut nama Allah dan makan. Di dalam riwayat ini, rekan-rekan sekalian, apabila kita makan tidak menyebut nama Allah di dalamnya, ya tentunya di awal makan ya, maka setan pun ikut makan. Jadi ketika Nabi dengan sahabat ini lagi menghadapi hidangan, baru mau makan, datanglah orang Arab Badui ingin langsung mencicipi makanan itu. Maka dicegah oleh Nabi karena Nabi ya mungkin kasab, misalnya kasab itu mengetahui yang gaib tadi yang tidak tampak. Orang Arab Badui ini datang bersama setan dan mau ikut makan. Maka dicegah oleh Nabi karena belum menyebut nama Allah. Maksudnya kalau kita makan tanpa menyebut nama Allah, maka setan juga ikut makan. Nah, walau alam makannya seperti apa, apakah itu memang nasi atau lauk ini berkurang atau gimana? Apa keberkahan yang diambil atau sari-sarinya? Walau alam, nanti kita lanjutkan dari pembacaan kita ke depannya. Yang jelas, dalam riwayat ini, apabila kita makan, minum tanpa menyebut nama Allah, berdasarkan sumber ini, maka setan akan ikut makan. Maka kita membaca doanya. Salah satu doanya, paling tidak, Bismillahi wa ala barokatillah. Maka sebelum kita makan, hidangan datang, kita bisa menyebutkan Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami, Allah membarik lana rezeki kami fima rozaktana wa qina azabannar. Bebaskanlah dari api neraka. Apa hubungannya rekan-rekan sekalian? Makan kok perlu wa qina azabannar. Karena kenapa? Makan makanan yang tidak halal atau sumber yang tidak halal itu akan menjadi darah daging kita dan bisa menyebabkan kita masuk neraka. Maka disebutlah qina azabannar. Ini sebelum kita makan. Saat kita makan, maka kita membaca doa Bismillahi wa ala barokatillah. Jadi dengan nama Allah yang tak berkah yang kita makan ini. Bahkan ada doanya, kalau kita lupa membaca Bismillah di awal kita makan, maka ada satu doa namanya berbunyi Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini doa yang komplit. Dengan nama Allah dari pertama sampai habis. Ini komplit ya. Dari awal sampai habis. Jadi kalau makannya lama ya sejam 2 jam ya, sampai habis. Gitu. Kemudian saya berkata, maksud dari berselera dalam hadis ini adalah cepat-cepat ingin mengambil makanan tersebut tanpa mengucapkan doa. Yang saya sebutkan tadi, orang Arab Badui ini cepat-cepat mau makan tanpa berdoa. Biasanya kalau kita ada istilah tempat kami ini rekan-rekan sekalian namanya kondangan. Kondangan itu adalah tempat sedekah, tempat resepsi orang menikah atau orang sunatan atau orang apa gitu. Yang setelah acara ada doa itu makan. Makan-makan. Nah, kadang-kadang karena tamu ini sudah nggak tahan lagi, maka ini ingin makan, sudah lapar, akhirnya berebut makan tanpa mengucapkan nyebut nama Allah. Maka dicegah oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam sahihnya sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat penginapan dan makan malam untuk kalian. Jika dia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan akan berkata kepada saudara-saudaranya, kalian bisa ikut menginap di dalamnya malam ini. Dan ketika makan dia tidak menyebut nama Allah, setan berkata, kalian bisa ikut nimbrung makan malam.
Ini maksudnya setan dengan kawan-kawan dia gitu kan. Setan tuh nggak banyak rekan sekalian, cuman satu setan. Cuman kawannya ini yang banyak ini. Ada 3 pendapat ulama perihal makan dan minumnya jin. Pendapat pertama, semua jenis jin tidak makan dan tidak minum. Ini adalah pendapat yang batil dan tak ada dalilnya. Ini menurut penulis buku ini rekan-rekan sekalian. Walau alam semua ya, kita membacakan aja untuk literatur referensi keilmuan kita. Pendapat kedua, segolongan dari bangsa jin ada yang makan dan minum, tetapi ada yang tidak makan dan tidak minum. Pendapat ini mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Wahab bin Munabbih. Dia berkata, jin terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang paling murni adalah berupa angin yang tidak makan, tidak minum, dan tidak berketurunan. Ada juga jenis yang makan, minum, dan berketurunan. Yang terakhir adalah para tukang sihir dan hantu-hantu dari jenis jin. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Pendapat itu menggunakan dalil dari hadis riwayat Sa'labah Al-Husaini dan sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Saya katakan ini hanya sebatas kemungkinan. Jadi pendapat kedua juga mungkin. Ada yang makan dan minum berketurunan, ada yang tidak. Sedangkan pendapat ketiga, semua jenis jin makan dan minum. 3 pendapat ini ya. Saya katakan pendapat ketiga lebih tepat dapat diterima daripada 2 pendapat sebelumnya. Pendapat inilah sesuai dengan hadis-hadis yang telah dikemukakan sebelumnya. Walau alam ya. Walau alam karena literatur kita juga masih terbatas, saya juga masih terbatas. Paling tidak ini menambah referensi pengetahuan kita mengenai yang saya sebutkan tadi, mengenai jin, setan ini. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah diriwayatkan Imam Muslim dengan lafal, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya kepada jinnya. Hadis Nabi. Sedangkan Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dengan lafal setiap tulang yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih. Nah, ini lagi. Jika hadis ini tidak terbalik perawinya, maka bisa saja dilakukan metode al-jam'u, penggabungan antara dua riwayat yang makanannya kelihatannya bertentangan, yang maknanya kelihatan bertentangan, yaitu bahwa riwayat Imam Muslim khusus jin muslim, sementara riwayat Abu Daud khusus jin kafir. Wallahu alam bisawab. Jadi mengenai makanan minum ini masih banyak pendapat-pendapat ya. Tapi dari hadis-hadis Nabi yang kita bacakan tadi juga menyebutkan bahwa ada yang sahihnya, sahih Muslim tadi ya, bahwa memang jin itu makan dan minum sama seperti manusia. Cuman walau-walau makannya seperti apa. Karena seperti yang disebutkan tadi, apabila seseorang itu makan dan minum tanpa menyebut nama Allah, maka setan itu ikut makan bersama mereka. Padahal menurut saya juga penglihatan saya makan itu nggak berkurang juga. Masih seperti itulah. Kalau sepiringnya tetap sepiring. Kalau setengah piringnya setengah piring. Kira-kira yang dimakannya apa kira-kira? Apa sari-sarinya? Apa keberkahannya? Apa-apa. Saya juga belum ada jawaban. Mungkin di bab-bab berikutnya kita tahu nanti ya. Yang dimaksud makannya makan seperti apa. Karena makanan yang kita sebutkan dalam kehidupan kita secara fisik itu namanya makan. Kalau kita makan 1 sendok, berarti kan dalam piring itu berkurang 1 sendok. Kalau kita makan 2 sendok, berkurang 2 sendok. Kelihatan kurangnya. Tapi yang dimakan jin ini apa kira-kira? Ya mungkin rekan-rekan sekalian juga ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nanti kita
lain waktu bisa sharing lagi ya, atau dituliskan di pesan saja untuk nambah pengetahuan hasanah kita. Demikian rekan-rekan sekalian, mungkin sudah terlalu panjang lebar ini. 2 malam berikutnya kita akan sambung lagi. Ini sekedar kita berbagi, bersosialisasi antara rekan-rekan ini, mengisi waktu kita di malam hari untuk belajar ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini wajib ya. Dari kita buayan sampai ketika liang lahat gitu, selama kita hidup. Semoga dengan pengajian kita ini dapat memberikan manfaat pada diri kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Ada kata kurang dan hilaf, saya mohon maaf, lahir dan batin. Salam kenal kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga esok hari ke depannya kita selalu dalam keadaan diberikan kemudahan, keberkahan, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat selalu meliputi kita dalam keadaan sehat walafiat dalam iman dan Islam. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.